Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Prof. Dr. M. Quraisy Shihab, seorang yang terkemuka salah satunya di Indonesia. Ia membungkam para ajaran-ajaran ustadz-ustadz yang kejadian, dan bahkan ia menyinggung terkait dengan penolakan gereja yang ada di Cilegon itu, bahwa wali kota Cilegon ikut mengikuti dan bahkan menandatangani petisi untuk menolak gereja. Dan Quraisy Shihab membantah hal ini. Seperti apakah bantahan yang diungkapkan oleh Quraisy Shihab terkait dengan kata Nabi tentang pendirian bangunan gereja atau ibadah orang-orang Kristen dalam kitabnya? Inilah dia. Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi sampai akhir zaman, Bi. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, nah lihat. Ada bawa teksnya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut, Bi. Ini agak panjang, teman-teman. Mana yang penting, Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya, buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad. Demikianlah cuplikan video yang baru saja kita saksikan, saudara. Bagaimana komentar saudara-saudara ketika melihat cuplikan video yang diungkapkan oleh Prof. Dr. M. Quraisy Shihab? Saya percaya beliau ini adalah seorang yang sudah terpelajar, bukan omdo atau bukan omong doang saja, karena beliau sudah terpelajar dan sudah menguasai kitabnya, maka ia membantah petisi penolakan gereja yang ada di Cilegon khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Beliau berkata bahwa kalau orang Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agamanya atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa utang tetapi pemberian. Jadi ajar Nabi Quraisy Shihab mengajarkan bahwa jika ada orang Kristiani yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan sesuatu terkait dengan iman dan bahkan gereja, atau
renovasi gereja-gereja, maka seharusnya agama Islam memberikan spol dengan membantu berupa pemberian, bukan utang. Jadi di sini kita tahu bahwa ajaran Islam itu sebenarnya adalah ajaran yang baik, ya. Yang kedua, kalau ada seseorang yang menikah, misalnya orang Islam menikah dengan orang Nasrani, maka boleh menikahinya dengan kata nabinya, dengan syarat tidak memaksa. Kemudian dengan seizin orang tuanya, ya. Dan kalau dia sudah menikah, tidak boleh diganggu-gugat agamanya. Dengan kata lain, tidak boleh diganggu-gugat imannya terkait dengan keyakinan yang dia yakini. Dan bahkan Quraisy berkata, diperbolehkan untuk melaksanakan ajaran agamanya sampai akhir zaman. Teman-teman, di sini kita melihat bahwa seorang Prof. Dr. M. Quraisy adalah seorang yang memiliki toleransi yang tinggi terkait dengan keyakinan agama lain. Berbeda dengan pemimpi atau Pemko Wali Kota Cilegon yang ikut petisi terkait dengan menolaknya pendirian gereja yang ada di Cilegon. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, dan inilah yang kita mau supaya negara Indonesia ini memiliki damai, memiliki keharmonisan antar umat beragama, tidak adanya konflik di dalamnya. Begitupun juga kepada para ustadz-ustadz yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Dan saya yakin para ustadz yang mendengarkan ini akan gemetar karena ajarannya dibongkar oleh seorang prof. Ya, itu bukan asal-asalan. Pendidikan Quraisy Shihab ini adalah seorang yang prof dan doktor, dan saya percaya beliau ini sudah terpelajar, ya, di dalam akademik Islam, ya. Dan itu yang terbaik di negara Republik Indonesia ini. Toleransi itu sangat penting untuk kita junjung tinggi, karena toleransi itu, ya, sesuatu yang berbeda. Sekalipun kita tidak setuju atau tidak dengan keyakinan orang lain, tetapi kita sadar bahwa agama orang lain juga berhak untuk ada. Jadi jangan berkata bahwa negara Indonesia ini adalah negara Islam. Bukan. Jangan merasa hebat, merasa berkuasa di negara ini karena saudara adalah mayoritas. Nah, seenak jidatnya saja menolak pendirian gereja. Semoga video ini memberkati kita, dan supaya kita belajar betapa pentingnya toleransi antar umat beragama. Bagi saudara saya yang iman Kristiani, jangan membalas, tetapi kita terus berdoa bagi mereka yang menganiaya, yang menolak kita di tengah-tengah surgawi. Jadi urusan kita bukan melawan, namun kita terus berdoa bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua.